Bukan barang kita tiba-tiba jadi sebesar kaki kursi, tidak. Seaslinya barangnya mah tetap, cuma yang dirasakan sama perempuan besar. Itu doa kan doa gitu. Oh, ada doanya khusus, ada doanya gitu khusus ya. Itu Panjang Pak doanya atau pendek itu? hari doa mah nggak panjang, yang penting niat. Nah, yang tulusnya, yang lempengnya meyakini kekuasaan Allahnya. Dengan kekuasaan itu tidak ada yang mustahil. Kok kenapa jadi gini Pak? Karena gini-gini kan gitu. Berarti memang ukuran itu apa ya? Membantu juga untuk kepuasan Membantu si istri gitu ya. Untuk memuaskan hasrat perempuan. Kita mau tanya lagi yang pengalaman Bapak 79 kali menikah. Nah, itu pernah nggak Pak nikahnya itu bahasa kerennya itu poligami gitu? Saya ngalami 4 perempuan, 1 kontrakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Srivujia The Unique Explorer. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di tengah-tengah sawah yang ada di Desa Sinarga, Desa Kalapa II, Kecamatan Masugih, Kabupaten Majalengka. Dan di sini saya akan bertemu dengan seorang bapak-bapak atau abah ya, yang mempunyai pengalaman 79 kali menikah. Dari 79 kali menikah ini bukan hanya dari satu tempat saja, tetapi berbagai tempat atau saya katakan dari berbagai suku. Ada yang dari Pulau Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya. Ada yang dari suku-suku yang ada di Sumatera dan di Kalimantan. Atau mungkin saja di pulau-pulau yang lain. Nah, dari pengalamannya ini teman-teman, tentunya Bapak ini mempunyai ilmu-ilmunya untuk kejantanan pria agar bisa memberikan nafkah batin, memuaskan pasangannya. Nah, di video sebelumnya sempat dibahas itu ada jamu dari Bokor, dari Bogor Kawung, dan beberapa bahan lainnya ditambah dengan tekniknya. Nah, di sini khusus untuk para teman-teman yang ingin ukurannya besar, yang ingin ukurannya panjang, dengan praktis teman-teman, dengan ilmunya. Mungkin dari teman-teman ada yang ukurannya sebesar gini, tapi yang dirasakan oleh wanita atau istri Anda bisa besar seperti ukuran barat. Oh, kalau ini kegedean. Tapi nampak yang dirasakan oleh wanita itu lebih besar seperti orang barat, teman-teman. Yang suka nonton gitu kan pasti tahu lah ya. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran bagaimana rasanya, bagaimana besarnya, tonton saja video saya sampai selesai. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah. Nah, kalau misalkan rezekinya sudah berlimpah, teman-teman jangan lupa mencoba ramuan tradisional kami. Nah, ini yang saya bawa ada minyak oles ajaib. Nah, minyak oles ajaib ini mempunyai 12 khasiat khusus untuk kejantanan, untuk nambah jumbo, nambah panjang, besar, makin kuat, lama gitu ya. Tembakannya semakin meledak dan volumenya juga pelurunya bisa lebih besar. Dan ini juga teman-teman bisa juga untuk program hamil. Penggunaannya, para penggunanya banyak banget, sudah lebih dari 5.000 pengguna, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, coba aja, semoga aja cocok buat teman-teman. Nah, kalau teman-teman kalau misalkan mempunyai sakit gitu ya, penyakit seperti sakit senjatanya atau badannya mungkin terkena diabetes, kolesterol, darah tinggi, atau jantung, lambung, stroke, dan lain-lain, bisa menggunakan jamu ini. Dan ini juga bisa diminum oleh orang yang sehat, teman-teman, untuk menjaga kesehatan, mencegah dari berbagai penyakit. Ini ada jamu 4 perubahan namanya dari Bapak Oban. Silahkan dicoba teman-teman, dan teman-teman bisa beli lewat nomor WA yang tercantum di layar kaca video Anda, atau lewat online shop, ada Shopee, Lazada, dan Tokopedia, namanya Mr. Nazar Shop. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke Bapak Sukmana. Let's go. Oke, ini kebetulan Bapak Sukmananya ada di saung ya, lagi santai kayaknya.
Kita lihat aja bagaimana kegiatannya. Kita bakal tanya juga bagaimana pengalamannya. Apakah beliau pernah poligami begitu ya? Kabarnya sih pernah gitu ya. Sekamar. Nah, kita tanya-tanya aja dulu ya. Nah, di sini dia. Assalamualaikum. Ini mau istirahat dulu, Pak? Masih mau santai dulu? Nah, ini bisa. Nah, ini temannya. Oh, ini ada Bapak Zulmananya gitu ya. Katanya mau istirahat dulu, boleh di stop dulu lah. Atau mau langsung aja, Bapak? Ayo, soalnya ngobrol mana? Nah, katanya mau ngobrol, mau katanya. Aduh, ini panas banget Pak, mungkin jam 1 siang ini. Boleh dipasang dulu mic-nya Pak? Sok, aduh, kadang bau ya. Bau apaan? Bau habis. Bau jurig. Bau jurig. Nah, ini Bapak Sukmana teman-teman ya. Di video sebelumnya pernah berbagi pengalaman, ngobrol-ngobrol dengan Nenden Sri Fujia. Nah, teman-teman bisa cek di YouTube Nenden Sri Fujia ya. Nah, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi ngapain nih Pak? Enuan kebun jagung. Jagong. Takutnya ada yang ngambil gitu. Ya tidak sedikit juga kan kadang-kadang ada monyet, kera gitu ya yang ngambil atau tangan-tangan jahil. Nah, ini teman-teman Bapak Sukmana yang punya pengalaman menikah sampai 79 kali dari berbagai suku. Karena mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Dan 79 ini tentunya harus diberikan nafkah batin yang maksimal. Karena yang dinikahi ternyata anak kepala suku. Harga diri dong. Aduh. Itu mampu mah diecek itu mereka. Diecek, dihina gitu. Nah, ini yang penasaran saya, apa aja sih rahasianya. Nah, kemarin tentang jamu dan katanya mau cerita juga supaya barangnya laki-laki itu rasanya seperti senjata orang barat. Kalau orang Indonesia mah paling ukuran 10 sampai 13, tapi tidak sedikit juga yang sebesar cabai rawit. Nah, bisa Ada. cari gede. Tapi rasanya bisa gede gitu ya. Jadi yang merasakan itu kan perempuan, ya kan? Itu kalau perempuan kadang-kadang walaupun kuat kita barang kita, kalau barangnya kecil, kata perempuan itu macam geli katanya, diejek ya kan gitu. Bapak geli. Jadi saya kumaha carana saya supaya awewe puas. Nah, saya aya resepna, boga hiji resepna. Kalau megang kaki kursi ya macam sebesar kaki kursi kan gitu. Tapi bukan barang yang gede itu. Perasaan yang dirasakan sama perempuan kok sebesar begini. Kan gitu. Bukan barang kita tiba-tiba jadi sebesar kaki kursi, tidak. Seaslinya barangnya mah tetap, cuma yang dirasakan sama perempuan besar. Itu. Nah, tapi berdasarkan itu mah kalau bahasa Sunda mah dari jang jawokan. Oh, ada Kan ilmunya gitu. Jampeknya teman. Jampekna gitu kalau itu mah. Kalimahnya itu kalau istilahnya kata perempuan seandainya kan sebab beberapa kali saya punya istri, walaupun kuat barang kita tegak, atahiyatnya bagus juga, kalau barang kecil katanya dibilangnya nggak enakan gitu. Nggak enak, geli-geli doang. Geli, sana. Mungkin saja gak masuk juga. Tuh. Jadi saya ngalamin, dapat pengalaman dari orang-orang tua dulu, ngambil supaya terasa memuaskan perempuan. Memang sebagian mungkin dari kita istilah memuaskan nafsu istri sendiri dari ibadah. Kalau enggak gitu kan bisa nyeleweng deh. Itu. Nah, saya ngolah dari itu, barang kita terasa besar gitu. Tapi aslinya tetap ya. Kalau sebesar begini ya sebesar gini aja. Cuma yang dirasakan sama perempuan jadi besar. Jadi apa yang kita pegang. Nah, misalkan yang aslinya sebesar gini, mungkin gini ya. Tapi karena dengan
apa dengan jampe-jampenya dari jangjawokan tadi disebutkan rasanya bisa sebesar ini. Sebesar gini. Nah, ini dari ukurannya udah ukuran barat teman-teman, mungkin ada 17 cm. Biasanya gagang arit itu ya. Gagang arit. Kerasnya juga bisa jadi sebesar gini. Kalau kita megangnya ini jadi sebesar gini. Kalau kita megang kaki kursi sebesar kaki kursi. Nah di situ perempuan sering ampun. Ya itu pun ya kalau kita dipakai kalau perempuan ngejek lah, kan gitu. Barangnya kecil atau macam mana kita kan sakit hati. Iya. Kan gitu. Nah jadi saya kalau main itu pegang aja kaki kursi. Jadi dia itu kan kaget, ngajerit, aduh kok kia kan gitu, kita bari enak merenang malah gitu kayak kan gitu. Itu. Dan yang paling penting tentunya ya justru rasanya bukan apa yang dilihat. Nah, ya, iya, karena nggak kelihatan. Ya, yang dirasakan sama perempuan itu kok besar. Atau kalau sudah main itu hebat kok jago kau katanya. Kalau siang kok jelek, kalau malam macam Arjuna kamu. Nah itu, jadi ya kita megang. Ya kadang-kadang kalau perempuan seperti gitu ada kalau di tempat tidur seandainya ada gelas kecil ya kan lagi main itu gitu pegang aja gelas kecil mah disitulah perempuan itu perasaan dia itu besar barang kita. Nah itu mah dari kasar bahasa Sunda jangjawokan ya bahasna doa lah kan doa gitu. Oh ada doanya khusus, ada doanya gitu khusus ya. Itu panjang Pak doanya atau pendek itu? Hari doa mah nggak panjang, yang penting niat. Nah, yang tulusnya, yang lempengnya meyakini kekuasaan Allahnya, dengan kekuasaan itu tidak ada yang mustahil, kan gitu. Tidak mustahil. Jadi doa bisa cuma sekata dua kata lah kan itu. Bisa dicontohkan nggak Pak itu jampe-jampenya gimana gitu? Bisa juga kan doanya bisa itu. Tadinya kan pada barang kita itu kecil ya. Berarti kalau bahasa Sunda turu itu kan kalau lagi turu itu peot kecil ya. Jadinya badan turu mati tanghi dep ya ditanghikannya dihudangkan sebesar gini. Badan turu mati tanghi dep ya gede. Nah, dasar utamanya, dasar pertamanya kan gitu. Ada level-level. Badan kita badan turu kan, ulah barang kita letiknya, hari ngestanghi mah pun kontrolnya gede, udangnya, ulah letik sebut badan turu mati tangi, dep tarik. Itu dasar pertama. Jadi sama perempuan tuh, bleng aja perasaan gede. Yang tadinya istilahnya sebesar gini. Dan perasaan perempuannya sebesar begini. Nah, di situ perempuan sering istilahnya kaget dan merasa puas. Nah, itu kepuasan. Itu. Tapi barang kita mah dipegang sama kita mah asli begini ya, seaslinya tapi dimasukin ke perempuan ya jadi gede. Nah, gitu. Kalau dipegang sama perempuan tetap aja kecil gitu ya. Tetap sama perempuan dipakai mah ya nggak mungkin lah kalau dipakai pegang-pegang kan gitu. Jadi aku merasakan kadang-kadang merasakan sakit ya, saking kegedean. Tapi itu pun ya dari mana kita megangnya. Kalau kita dekatnya sama istilahnya di kamar itu ada gelas kecil ya perasaan sebesar gelas kan gitu. Jadi apa yang kita pegang. Jadi apa yang kita pegang. Jadi jangan sampai salah pegang ya. Iya, kalau besar kali malah pegang pensil. Iya. Makin mengecil. Pegang gitu pensilnya kecil kan itu. Ternyata itu hanya baru dasar utama. Dasar pertama. Dasar pertama. Nah berarti ada rahasianya itu. Ada rahasianya. Ada jampe-jampe selanjutnya. Entah mungkin nanti untuk membangunkan itu yang diambilnya terus terang kalau jalannya dari yang dibilangnya gelembung rahwana ngambil nafsu birahi perempuan lawan jenis kita supaya lawan jenis kita itu puas, merasakan puas, merasakan bahagia gitu. Jadi di nyanage disebutkan badan turu mati tanghi memanggil nafsu birahi perempuan lawan jenis orang lah gitu. Lawan jenis orang teu puas kuna sagede kieu nya nyekel ping-ping urang sade ping-ping berarti puas. Iya, gitu. Gampang berarti ya. Tinggal pegang ini aja, tapi gede banget ping-ping ini. Kalau megang tangan perempuan kan sebesar tangan perempuan itu yang terasa sama perempuan itu. Nah, jadi kok kenapa jadi gini Pak? Karena gini-gini kan gitu. Berarti memang ukuran itu apa ya?
membantu juga untuk kepuasan membantu si istri iya, gitu itu, ya. untuk memuaskan hasrat perempuan yang dibilang gelembung rahwana. Memang tina kasarnya seperti angkara murka ya. Jadi istilah angkara murka, tapi kita ambil maknanya yang bagus untuk memuaskan nafsu birahi istri kita. Karena itu kalau misalkan kita ngasih nafkah lahir aja itu cukup nggak sih? Ya nggak cukup, walaupun kita cukupin nafkah lahir, nih kasih uang sama saya nih 200.000 ya kan. Tapi kalau nggak dipakai ya perempuan juga nggak mau. Tetap kan aja gitu. murang Tetap, maring gitu ya. Bahkan nih Pak, ini saya punya pengalaman karena yang menghubungi saya itu banyak ya. Nah, ada yang ngirim foto uang ini Pak, saya ngasih orang 1 M ke istri saya. Tapi ya karena saya lemes gitu, gak bisa ngasih nafkah batin yang maksimal, akhirnya ya istri saya tetap aja kayak kecewa sama saya gitu, kayak ada kebahagiaannya itu kurang gitu. Akhirnya ya suka katanya mau jalan-jalan tapi entah kemana gitu ya. Itu. Jadi di ini apa nafkah lahir itu enggak pala penting, enggak kalah penting ya. Enggak kalah penting. Itu lahirnya sama nafkah batinnya. Nah, itu nafkah lahir, nafkah batin. Kalau nafkah lahir kan kata ada yang bilang kita cukup mau bekerja keras, berusaha, ya itu juga termasuk nafkah gitu ya. Nafkah harus berusaha. Enggak ketutupin nafkah batin itu tetap. Enggak sedikit perempuan kan nyeleweng bahasa Sunda dari suaminya kan gitu. Karena enggak mencukupi batin. Ya. Jadi laki-laki banyak duit juga kalau barang nggak hidup apa gunanya hidup gitu. Ini banyak duit saya, tapi barang saya nggak bisa hidup apa gunanya? Kan gitu, terasa hampa di dunia itu. Biasanya sih Pak itu kalau laki-laki pada umumnya, kalau saya kan masih muda gitu, mungkin pengalamannya sedikit dibanding dengan Bapak. Itu faktor-faktor apa saja sih yang bisa bikin laki-laki jantannya itu bisa jadi lemes gitu Pak? Bisa satu dari faktor usia, ya kan gitu, dari faktor usia bisa. Itu dari faktornya kita tekanan dari pikiran juga bisa. Nah, kan gitu dari pikiran. Seandainya banyak pikiran bagaimana, jadi ke nafsu birahi juga yang bilang hasrat itu tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau dikasih kita pikiran tenang, ketenangan, nah di situ akan bangkit. Nah, itu disebut ketenangan lahir dengan batin, rohani dengan jasmani. Gitu. Rohaninya di jasmaninya nggak sehat ya ke rohaninya juga nggak ada. Nggak ada. Maka perlu ketenangannya bah itu sebelah gitu. Kepuasan juga perempuan juga gitu. Kurang uang pun perempuan kalau kita istilah nafkah batinnya kita kecukupi itu akan tenang. Perempuan itu kalau kurang nafkah batin yang ngelayap banyak duit selingkuh sama orang. Ya, sebab nggak ada kepuasan dari suami kan gitu. Aja terus gitu ya. Ini saya mau disalurkan kemana? Di situ loba istilahnya perceraian itu. Gitu. Ada kawan saya waktu itu nikahnya perempuannya masih muda memang lah, sekitar 45-an. Laki-lakinya udah sekitar 55-an. Baru berapa bulan menikah, ya dia kabur. Kenapa? Pakai jari digini-gini apa gunanya katanya? Nggak ada saya puasnya, nggak ada apanya. Bahkan sekali itu benernya kamu nggak bisa begitu. Bisa, aku bilang mau coba nggak? Kan gitu. Itu. Boleh coba tak? Kalau kita mau ini bisa aja. Cuma kalau bagi saya kalau masalah ke orang lain kan nggak bisa. Punya satu perjanjian gitu. Harus sama istri sah ya, gitu ya. Sama istri sah. Jangan sampai sama orang lain dipakai nggak bener. Nah, itu pakainya nggak bener nanti kan. Karena dasarnya itu doa. Doa dipakai buat istri yang bukan sahnya mana bisa dikabul karena kotor gitu ya ibaratnya doa kita. Luar biasa. Tapi kalau yang nakal mah ya, kalau sebenarnya kalau doa itu kekuatan itu kalau udah nempel di badan kita itu bisa aja kan gitu. Sering kok sama orang-orang juga dipakai ini. Cuma kalau bisa ya dijalankan untuk apakan rumah tangga kan gitu. Kepuasan nih kehidupan di rumah tangga gitu.
Jadi diutamakan untuk kebaikan-kebaikan gitu ya. gitu. Untuk kehidupan berumah tangga, bukan malah merusak rumah tangga, apalagi rumah tangga orang lain. Nah, itu. Gitu. Karena nanti mungkin apa ya? Ganjarannya atau ibaratnya celakanya kita mungkin di akhirat begitu ya, Pasti Pak. ada. Melak cabai tidak akan jadi timun, ya kan? Sekarang kan orang katanya harus pakai biar gede, pakai tasbih katanya. Pakai ini ngapain harus pakai tasbih, merusak. Oh iya ya. Merusak raga kita, sedangkan yang punya segala-galanya hanya satu yang Maha Kuasa. Dipinta sama dia, nah ini doana jalannya ya akan terjadi. Yang penting yakin kita. Dan itu sudah teralami ya, sudah terbukti. Alami itu. Itu apalagi kapan usia istri Bapak juga masih muda ya. Masih muda kalau menurut syariat ya. Mana mungkin usia saya udah 56 tahun bisa melayani perempuan atas 20 tahun kan gitu. Nah, tapi saya masih sanggup melayani itu siang, malam, pagi, oke aja. Terus gitu deh. Nah, ini bisa Karena perempuan juga nggak mau pulang-pulang. Gitu. Emang aslinya orang mana, Pak? Orang Simalungun, Medan. Woi, orang Batak. Medan jauh tuh. Orang Medan istri saya. Dan ini terpaut usia sekitar setengahnya ya, lebih dari setengah tahun. Lebih dari setengah. Lebih dari 55 itu kan 23 ya. 53 berarti 22 tahun. 32 tahun. Iya, 30. Wah, luar biasa. Boleh kita diejek siang. Kalau lagi ngobrol itu, oh Bapak kok jelek kali katanya, udah botak gitu. Tapi malam Bapak macam Arjuna. Ya iyalah. Nah, ini Arjuna yang sesungguhnya. Ya, jadi kepuasan. Bapak, ini kan kita mau tanya lagi yang pengalaman Bapak 79 kali menikah. Nah, itu pernah nggak Pak nikahnya itu bahasa kerennya itu poligami gitu? Saya satu orang. Ampun paralun, memang malu saya ya. Itu. Cuma dasarkan kalau bisa jangan kealami sama orang lain. Cukup saya mengalami. Kalau sekarang udah berhenti gitu. Berhenti ya? Saya udah total. Saya ngalami 4 perempuan, 1 kontrakan. Saya kan orang susah. Modal saya itu punya modal kontol lah kalau bahasa Madananya. Modal kontol. Saya orang Tarakan, Lampung 1, orang Banten 1, dari Medan 1, dari Bandung 1, pernah di 1 kontrakan. 4 suku 1 ke rumah, 1 atap. 1 atap, 1 kontrakan sebesarnya ke kontrakan. Nah itu ngalamin. Tapi di 1 kamar gitu Pak? Atau 1 ronde ini terus beda kamar lagi gitu? Jadi kita juga kan bagaimana kadang-kadang ini saya tidur di peletakan tengahnya kan gitu. Kamar memang 2 gitu. Saya mau masuk ke kamar itu malu sama yang ini. Kadang-kadang kan gitu. Iya. Tapi kan perempuan yang ngerti kan gitu. Keluar dulu gitu ya. Yang ngerti perempuan. Jadi kalau ke 1 kamar kita dipakai semua, kita juga pakai otak ya kan kayak gitu. Malu, kasihan kan gitu. Jadi satu-satu aja gitu ya. Gitu. Itu. Tapi saya hidup 1 atap 4 istri. Ngalamin 1 atap 4 istri. 4 istri. Enggak ada ribut. Karena ada rahasia. Nah, ilmu yang berjalan sekarang. Oh, ada ilmunya teman-teman. Gimana biar akur 1 perempuan, 1 istilahnya cukupin nafsu hasratnya ya kan gitu. Nah, terus untuk mengakurkannya ada salah satu media yang dibilang pokok kelapa gading yang warna kalpa pendek gitu kan. Nah, itu naik aja kita ke atas. Itu dengan 1 syarat telanjang bulat. Sebab datangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang kita lahir ke dunia tidak pakai baju, tidak pakai celana, mati juga seperti demikian. Nah, dijadikan syarat syariatnya pokok kelapa gading supaya akur. Ya, walaupun 1 rungkun, 1 rumah akan adil semuanya. Naik aja ke atas tuh, pucuknya kan. Nah, dibuka bukan pakai tangan, itu pantangannya pakai mulut, diikatkan si nama si ini bin ini
ikatkan. Oh. Nah Mas ini bin ini ikatkan, kan gitu. Nanti turun aja ke bawah. Udah mengikat di pokok kelapa itu akan aman, Nah, tidak akan bertengkar. Ya karena maksud dan tujuan Bapak ini menikah dengan 79 wanita ini karena bukan semata-mata untuk kepuasan manusiawi aja birahi, Bukan. tetapi untuk ilmu ya. Untuk mempelajari satu perjalanan sebab sejarah. Saya ngejar dari sejarah Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Jelas sejarahnya Pulau Sumatera negara Kurawa, negara buta. Pulau Sumatera negara Amarta. Dari ilmu wayangan. Di Pulau Sumatera negara Kurawa, negara buta. Naun rupa di Sumatera disahkeun daging babi ucing naon pan disahkeun. Haramnya setiap yang berkaki 4 sah kecuali kaki kursi yang nggak bisa dimakan. Iya. Nah, itu di Sumatera. Negara Kurawa, negara buta, mencari duit memang gampang, tapi menghabiskan sangat gampangnya. Namanya negara buta. Itu di Pulau Jawa negara Amarta, walaupun dapat gaji kuli macul 50.000, tapi manfaat cukup. Nah itu disebut negara Amarta. Dari sejarah wawayangan jelas ayeuna cirina negara Sumatera jeung Jawa aya cirina di daerah Lemah Sugih atau di daerah Kabupaten Majalengka sebut Cakrabuana. Cirina ya di bawah 4 kabupaten Majalengka, Sumedang, Garut, Tasik. Nah Sangga Buana sebut Sanggana hanya ayah di daerah Kabupaten Karawang eta Tiloji nya. Kabawa kabupaten Subang, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Bogor. Nah eta cirina wawayangan antara Pulau Jawa jeung Pulau Sumatera. Di Pulau Jawa negara Kura, di Pulau Jawa negara Amarta nya eta cirina Sangga Buana jeung Cakrabuana, Cakraribawa. Di Pulau Sumatera disebut negara buta, Kurawa. Negara Kurawa nya eta anu disebut ayeuna anu wilayahna Pucuk Buit nya, Bukit Partangisan, Bukit Dangon Lesung nya. Nah, ta eta cirinya. Nah, leluhurnya di sana Sarebu Raja, si Raja Uti. Di Pulau Jawa yang Prabu Siliwangi. Nah, eta ngejar sejarah itu. Nah, ini salah satu pembuktian teman-teman kalau Bapak ini mencari ilmu, mencari sejarah dari setiap suku dengan metode pendekatannya itu dengan pernikahan ke kepala suku, bahkan anak kepala suku. Makanya ini tidak main-main teman-teman tentang ilmunya Bapak Sukmana ini. Dan kalau misalkan mau ngobrol dengan Bapak Sukmana itu gak bakalan habis-habis karena ceritanya banyak banget teman-teman. Nah Bu, ini cerita tentang apa hubungan aja nggak habis-habis nih. Malah habis-habis sebulan. Nah makanya ini dalam di video ini yang dibahas itu bagaimana caranya supaya rasa saat berhubungan bagi istri ukuran si senjatanya laki-laki itu jumbo, rudalnya itu jumbo, padahal ukurannya mini gitu. Karena ini yang paling penting itu dari rasanya. Nah tadi sudah dibuka sedikit dasar pertamanya. Nah, yang rahasianya, karena judul videonya ini juga rahasia, ya rahasia. Paling harus ketemu langsung dengan Bapak Sukmananya untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Mungkin seperti itu Bapak, dicukupkan sekian. Dan ini mungkin agak penasaran ya, karena tadi ada kisi-kisinya tentang poligami atau istri banyak, tapi akur. Ada jampe-jampenya. Kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih Bapak Sukmana sudah berbagi pengalaman. Saya Mr. Nazar dan Nenek Sri Puja pamit undur diri. Wabillahi